Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Ahmad Hidayat. Saya calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMA Negeri 6 Karawang. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama rekan sejawat saya di SMA Negeri 6 Karawang. Perkenalkan, di sebelah saya ada Miss Astari Rizkita. Beliau guru bahasa Inggris di kelas 11. Assalamualaikum, Miss Tari, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, saya baik. Pak Alfian gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Hari ini kita adakan percakapan praobservasi ya, Miss ya. Oke. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran di dalam kelas atau sebelum melakukan supervisi kelas di kelas Miss Tari nanti. Boleh? Boleh. Oke. Adapun tujuan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Miss Tari lakukan. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Nah, sebelumnya saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Miss Tari berkaitan dengan tujuan pembelajaran ya. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya, kira-kira materi apa sih yang akan Miss Tari sampaikan pada pekan ini ke kelas 11 itu? Oke, materi yang akan disampaikan di pekan ini untuk anak kelas 11 itu descriptive text. Cuman ruang lingkupnya temanya tentang lingkungan atau environment. Oke, jadi tentang descriptive text ya. Terus pertanyaan kedua, saya boleh tahu nggak sih apa sih tujuan pembelajarannya yang ingin Miss Tari capai pada pembelajaran descriptive text ini gitu? Oke, kita lihat di modul ajarnya ya. Tujuan pembelajarannya itu adalah peserta didik dapat mengidentifikasi expression and adjective phrase about environment. Oke. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Miss Tari ya terkait tujuan pembelajarannya. Nah, sekarang saya mau bertanya bagaimana area pengembangan diri ya atau pengembangan yang ingin Miss Tari capai sih kepada peserta didik atau murid? Oke. Karena minggu kemarin itu kan pertemuan pertama, saya sudah membagi kelompok sesuai minat mereka, jadi satu kelompoknya itu 4 orang. Nah, kemudian hari ini saya akan membagikan LKPD berisi tentang observasi lingkungan, tapi menggunakan 5 panca indera, 5 sense of human body. Ya, jadi dari panca indera tersebut itu bisa relate ke adjective phrases menggunakan kata sifat itu. Ya kayak misalnya melihat bangku berwarna coklat gitu. Terus atau mendengar suara yang berisik. Nah, itu kan bisa nyambung dalam materinya itu. Oke. Adjective phrase. Oke. Pertanyaan selanjutnya Ibu ya, Miss. Saya ingin mendengar bagaimana sih rancangan pembelajaran yang ingin Miss Tari terapkan dalam kelas. Mungkin dari strategi pembelajaran, model pembelajaran, dan metode pembelajarannya seperti apa sih Miss? Oke, untuk model pembelajarannya ini saya menggunakan problem based learning. PBL. Ya, itu, PBL. Oke, kira-kira kapan nih Miss Tari akan melaksanakan pembelajarannya, hari dan jam berapanya gitu? Insya Allah akan dilaksanakan besok ya di hari Selasa. Kebetulan di kelas 11-1 di jam ketiga dan keempat. Oke, Miss Tari ya. Nanti setelah Miss Tari melakukan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan melakukan percakapan terakhir, yaitu percakapan pasca observasi, dan akan didampingi oleh Ibu pengajar praktik. Oke, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Miss Tari dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Dengan adanya percakapan ini, jadi ada gambaran sih untuk melakukan kegiatan pembelajaran besok. Oh ya. Baik Miss Tari, terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan percakapan hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas. Saya mohon izin nanti ikut terlibat atau mengamati jalannya pembelajaran yang nanti dilakukan oleh Miss Tari di kelas 11. Boleh, sama-sama. Demikian percakapan saya hari ini dengan Miss Tari. Sampai berjumpa di kegiatan observasi kelas dan percakapan pasca observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Morning. How are you today? Hati-hati. Okay, good. Alicia, count three. 1, 2, 5.
about this? Hot machine. Hot. Yeah, hot weather. Adjective phrase ini adalah kata sifat yang adjective phrase tersebut. Jadi bisa jadi satu kalimat yang padu. Drinks, cold, and hot are truly astonishing. Truly astonishing. Itu namanya adjective phrase. Berkelompok yang kemarin namanya ya. Ingat. Oke, sudah duduk dengan kelompoknya. I give you 10 minutes to audit the class using sense of human body. Mendengar apa aja nih? Itu apa? Terus yang ini. Apa? Ya, dites aja. From Germany, and today real person of human body. First, listen to the noise around you. Fresh. Fresh air. Silakan di-scan untuk tugas individu. Berantakan. What did you learn today? What are difficulties found in this learning process? Okay, today. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Alfian Ahmad Hidayat. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bu Astari sebagai guru bahasa Inggris atau guru model yang kemarin sudah di supervisi akademik. Kemudian saya juga ditemani oleh pengajar praktik Bu Dr. Yuyun Srinati. Assalamualaikum Miss Tari. Waalaikumsalam. Miss Yuyun. Apa kabar? Baik, Miss? Baik, alhamdulillah. Oke, hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya Miss ya, terkait supervisi akademik yang sudah kita laksanakan kemarin. Mungkin nanti kita akan berdiskusi terkait supervisi yang sudah kita laksanakan bersama kemarin. Oke, kemarin kita sudah melaksanakan supervisi akademik ya Miss ya. Gimana nih perasaannya setelah saya supervisi nih pada saat pembelajaran? Perasaannya sih awal-awal sedikit nervous ya, soalnya di observasinya tuh sama teman sejawat, tapi seiring berjalannya pembelajaran ya lama-lama ya udah biasa aja gitu, nervousnya hilang. Ya, jadi lambat laun jadi tidak nervous lagi ya Miss Iya ya? betul. Ya oke, kemarin kan kita sudah melaksanakan pembelajaran Miss ya. Kalau boleh saya tahu dan diungkapkan lagi, kemarin tujuan pembelajaran yang Miss lakukan pada saat pembelajaran itu apa ya? Tujuan pembelajaran itu siswa dapat mengidentifikasi adjective phrase terhadap teks deskriptif melalui 5 sense of human being. Oh, jadi adjektif ya atau kata sifat. Kata sifat, Kata sifat betul. Miss ya. Oke. Dari pembelajaran yang kemarin sudah Miss laksanakan, kira-kira ya area pengembangan mana sih atau langkah-langkah pembelajarannya seperti apa sih Miss kemarin? Oke, kita tayangkan dulu video video pembelajaran, video yang terkait dengan pembelajaran. Lalu dikasih pertanyaan, udah gitu anak-anak dibentuk kelompok ya gitu. Jadi satu kelompoknya itu 4 orang. Nah pembelajarannya itu kita keluar kelas gitu. Jadi kayak kayak outing ya, observasi lagi. Karena kan ini menyangkut tentang 5 panca indera. Jadi nanti tuh anak-anak tuh keluar kayak dia melihat apa, terus mendengar suara apa, terus mencium aroma apa di sekitar luar kelas itu. Oh, jadi Ya. outing kelas ya, observasi ke betul. kelas ya. Oke. Ya. Kemarin juga saya memperhatikan anak-anak keluar kelas dan mendengarkan, melihat kata sifat yang ada di lingkungan kelasnya. Oke. Setelah melakukan area pengembangan berupa langkah-langkah juga ya kemarin ya Miss ya. Kira-kira ada kesulitan tidak atau kendala yang dihadapi pada saat pembelajaran berlangsung?
kesulitannya ini kan berkelompok ya, jadi ada anak yang dominan, terus ada anak yang pasif juga gitu. Terus ada beberapa kesalahan tuh anak belum bisa menempatkan kata dengan benar. Misal kan ada adjektif dan noun. Misalnya kayak beautiful tree, pohon yang bagus gitu. Ini tree dulu atau beautiful dulu ya. Nah, penempatan seperti itu yang anak-anak masih agak bingung gitu. Jadi lebih ke vocabulary Iya betul, dan penempatan, iya struktur kalimatnya gitu. ya, yang masih anak kesulitan. Betul. Kira-kira nih dari yang tadi disampaikan kendala dan kesulitannya, menurut Mistari nih solusi yang bisa Mistari lakukan untuk menghadapi kesulitan yang sama di kelas yang berbeda atau di masa depan gimana kira-kira? Kalau untuk secara umum ya, secara dasarnya saya bilang ke anak-anak kalau mau kosakata lebih banyak gitu, kalian cukup menonton film dengan subtitle bahasa Inggris. Kalau misalnya tidak paham artinya nanti cari sendiri gitu di kamus. Atau dari lagu favorit mereka, kan sekarang lagu tuh makin banyak ya gitu. Yang bahasa Inggris gitu, yang hits gitu. Nah, anak-anak bisa belajar dari situ. Nah, itu untuk yang basicnya. Nah, mungkin nanti bisa juga kita pakai metode match gitu. Iya, jadi kayak menjodohkan lagi. Kan satu kelas itu ada 36 orang. Nah, nanti kita bagi dua. Setengah anak punya kartu yang bahasa Indonesia, setengahnya lagi punya kartu berbahasa Inggris. Nah, kita selipkan itu di kata sifat, misalnya bad, nanti dia cari bad itu kan artinya buruk. Nah, cari tuh anak yang pegang kartunya buruk. Jadi kayak mencari jodoh ya, Miss ya? Iya, betul. Jadi bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Itu salah satu alternatif ya, biar vocabulary anak lebih lebih banyak pemberian katanya gitu. Oke. Tadi saya menangkap ada dua solusi ya, Miss ya. Yang pertama mungkin anak mencari kaset dari film atau lagu yang mereka sukai. Yang kedua menggunakan metode match. Nah, dari kedua ini yang kira-kira kedepannya yang representatif ya atau bisa dilaksanakan itu apakah yang pertama atau yang menggunakan metode match itu? Mungkin yang match ya kalau untuk di kelas gitu. Kalau misalnya untuk yang lagu dan musik itu bisa mereka lakukan pas lagi santai gitu kan. Tapi kalau di dalam kelas ya bisa pakai match itu gitu. Sekalian kita yang menyediakan bahannya. Oh iya, berarti match ya? Iya. Kira-kira akan dilaksanakan kapan rencananya? Mungkin dilaksanakan setelah Lebaran kali ya, karena kan di Ramadan ini adanya hanya pesantren kilat gitu, tidak ada KBM aktif. Oke. Baik, Miss ya, kita sudah melaksanakan diskusi pasca observasi ya. Tadi saya menangkap bahwa ada beberapa kendala ya, terutama vocabulary dan struktur kalimat ya. Tadi juga Miss Tari menyampaikan solusinya, yaitu caranya dengan anak mentranslate lagu kesukaan dan film-film kesukaannya ataupun dengan menggunakan metode match. Dan tadi Miss Tari menyampaikan akan melaksanakannya setelah Lebaran ya, akan dicoba pas Lebaran. Mungkin itu yang bisa kita diskusikan. Selanjutnya mungkin ada umpan balik dari Ibu pengajar praktik, Ibu Dr. Yunisriwati. Ya. Silakan. Terima kasih Pak Alfian, tadi coachingnya berjalan dengan lancar, alhamdulillah ya. Nggak ada segan gitu ya, dari Miss Tarinya juga nggak segan menyampaikan tadi lancarnya di mana, kendalanya apa gitu ya. Terus Pak Alfian juga bagus tuh menggali gitu ya, menggali informasi berdasarkan observasi pembelajaran yang sudah dilaksanakan di kelasnya Miss Tari. Nah, terus tadi kan ada kendala. Terus Pak Alfian juga bagus tuh ya, apa kendalanya? Nah, Miss Tari juga menjawab ada nih kendalanya seperti ini. Terus Pak Alfian juga memancing dengan pertanyaan yang bagus ya, berbobot, sehingga keluar tuh solusi dari Miss Tari bahwa ada dua solusi untuk memperbaiki kekurangan pembelajaran yang sudah jalan tadi ya, ada dua hal. Terus mancing lagi Pak Alfian, dari dua hal ini menurut Miss Tari apa sih yang paling bagus gitu ya, yang paling efektif dilaksanakan di kelas gitu. Tadi yang match gitu ya. Dan ditanya lagi tuh sama Pak Alfian ya, kapan lo mau pakai itunya gitu ya. Jadi dari percakapan coaching ini sudah sampai ke tahapan
solusi gitu ya, mencari solusi dan akan dilaksanakan secepatnya, yaitu seminggu setelah Lebaran mungkin ya, setelah efektif lagi belajar gitu. Oke Pak Alfian, good job. Baik, terima kasih Ibu Pepe, Ibu Dr. Sri Winarti atas umpan baliknya. Baik, berikut adalah hasil dari percakapan pasca observasi supervisi akademik. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.